Hanifah Zahra Oktaviani, NIM 86000639. Saya dari UPPJJ Kota Semarang. Hari ini saya akan mengisi materi kelas 3 tentang siklus air. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bahas dulu apa itu tentang siklus air. Ada yang tahu? Ya, siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada yang mengetahui manfaat air bagi manusia apa saja? Baik. Selain untuk memasak, air dalam kehidupan sehari-hari dipergunakan untuk mandi, mencuci, membersihkan rumah, membawa bahan-bahan industri. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini tidak dapat dipisahkan oleh air, karena air merupakan sumber dari kehidupan. Nah, untuk materi kelas 3, siklus air. Siklus air itu ada pengertian tersendiri. Air selalu ada di bumi karena air mengalami daur atau siklus. Siklus air merupakan rentetan perubahan wujud air yang terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Di dalam materi kelas 3 ini, contoh siklus air itu seperti terjadinya air hujan. Pertama, air di permukaan bumi menguap. Terkena panas matahari, uap air akan menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi, itulah yang dinamakan hujan. Jadi proses terjadinya hujan itu berawal dari air laut yang menguap, kemudian jadi awan. Awannya mengembun membentuk titik-titik, kemudian titik-titiknya jatuh, terjadilah hujan. Tahapan dan urutan siklus air. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, di rawa, di sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Jadinya proses terjadinya hujan diawali dengan evaporasi, karena evaporasi itu sendiri terjadinya proses di mana air laut itu menguap. Kemudian setelah evaporasi ada transpirasi. Transpirasi ini proses serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Tahapan selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi yaitu ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Yang terakhir ada proses meresapnya air ke dalam tanah, itu dinamakan infiltrasi. Infiltrasi ini merupakan salah satu faktor dalam
Siklus hidrologi yang memainkan peranan penting dalam mendistribusikan air. Dalam mendistribusikan air hujan sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Jadi, dalam terjadinya siklus air itu ada 5 tahapan. Yang pertama evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi, yang kelima infiltrasi. Sekian penjelasan siklus air pada pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menutup kelas ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Cukup sekian presentasi hari ini. Sebelum dan sesudahnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.